Hai sahabat, kembali lagi dengan perpustakaan audio. Perpustakaan audio kali ini akan membahas taktik keenam, yakni cara menganalisis seseorang untuk menemukan motif dan perasaannya yang sebenarnya. Kita ambil contoh dengan nama Lana di sini. Misal, hubunganmu dengan Lana, seorang rekan kerja yang baru kamu kenal selama sebulan terakhir, tampaknya berjalan cukup baik. Namun, kabar yang kamu dengar dari seorang teman dekat Lana membuatmu merasa cemas. Temannya menyebutkan bahwa mantan kekasih Lana kembali ke kota dengan niat untuk melanjutkan hubungan mereka. Hal ini membuatmu tidak nyaman, terutama karena kabarnya hubungan mereka dulu berakhir bukan karena keputusan Lana, tetapi karena mantannya. Situasi ini membuatmu berpikir bahwa Lana mungkin masih memiliki perasaan terhadap pria tersebut, yang berujung pada kekhawatiran bahwa posisimu dalam hubungan ini bisa terancam. Meski ingin mencari kepastian, kamu menyadari bahwa bertanya langsung kepada Lana bukanlah pilihan yang bijak. Kamu tahu bahwa Lana mungkin memberikan jawaban yang menenangkan untuk menghindari konflik. Meskipun jawaban tersebut belum tentu sepenuhnya jujur. Dalam situasi seperti ini, kamu dapat mengambil pelajaran dari Budi, seorang ahli manipulasi yang mampu membaca emosi seseorang hanya dalam hitungan detik. Budi mengembangkan kemampuan ini dari pengalaman panjangnya menghadapi berbagai situasi manipulatif. Kunci keberhasilannya terletak pada kemampuannya mengejutkan lawan bicara dengan pertanyaan langsung dan membaca reaksi spontan mereka dalam 3 detik pertama. Menurut Budi, 3 detik pertama setelah pertanyaan diajukan adalah waktu yang sangat penting. Dalam rentang waktu ini, seseorang hampir tidak mungkin menyembunyikan emosi aslinya. Setelah melewati waktu tersebut, orang itu biasanya sudah mampu mengendalikan diri dan menutupi perasaannya dengan ekspresi yang dibuat-buat. Namun, ekspresi spontan yang muncul di sekitar mata dan wajah bagian atas seringkali mengungkapkan perasaan sejati mereka. Jika kekhawatiranmu tentang mantan Lana semakin besar, kamu bisa mencoba menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan kejelasan. Dalam percakapan ringan, kamu bisa menyebutkan secara santai bahwa kamu mendengar kabar mantan Lana kembali ke kota dan berniat melanjutkan hubungan mereka. Lalu, dengan Anda tenang namun langsung ajukan pertanyaan seperti ini misalnya. Apakah kamu berencana untuk menerimanya kembali? Saat mengajukan pertanyaan ini, tatap mata Lana dan perhatikan reaksi awalnya. Ekspresi yang muncul dalam 3 detik pertama, terutama di sekitar mata, dapat memberikan gambaran tentang perasaannya yang sebenarnya. Bahkan jika Lana menyangkal dengan kata-kata, ekspresi awal tidak akan mungkin bisa dihindari bahwa itu adalah ekspresi yang sangat jujur dari seorang Lana. Selain daripada itu, penting untuk memahami motif atau alasan sebenarnya di balik tindakan seseorang. Dalam situasi seperti ini, mengakui keberatan utama atau perasaan Lana akan membantumu mengambil langkah yang tepat, tanpa mengetahui apa yang benar-benar ada di pikirannya. Usaha untuk meyakinkannya mungkin terasa sia-sia, bahkan membuat dia kehilangan minat terhadap argumenmu. Sebaliknya, dengan memahami apa yang menghambatnya, kamu dapat lebih fokus mengatasi masalah tersebut, baik dengan memberikan dukungan emosional, menunjukkan perhatian, atau membangun kepercayaan lebih dalam. Teknik ini tidak hanya relevan dalam hubungan personal, tetapi juga berlaku dalam konteks lain seperti pekerjaan atau negosiasi.
Dengan memahami apa yang benar-benar diinginkan atau dirasakan oleh lawan bicara, kamu dapat menawarkan solusi yang lebih sesuai dan meningkatkan peluangmu untuk mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Dalam kasus Lana, pemahaman ini mungkin membantumu tidak hanya membaca situasi dengan lebih baik, tetapi juga memperkuat hubunganmu dengannya. Mengapa langsung bertanya jarang berhasil? Langsung bertanya, mengapa seseorang menolak sebuah usulan atau rencana seringkali tidak memberikan jawaban yang memuaskan? Pertanyaan sederhana seperti, kenapa kamu tidak mau melakukannya? Cenderung menghasilkan alasan yang terlihat baik di permukaan, tetapi bukan alasan sebenarnya yang mendasari penolakan mereka. Hal ini terjadi karena sebagian besar orang merasa tidak nyaman mengungkapkan motif sejati mereka, terutama jika alasan tersebut mendorong atau didorong oleh kepentingan pribadi atau hal-hal yang mungkin dianggap kurang terhormat oleh orang lain. Sebagai gantinya, mereka memilih menyembunyikan motif tersebut di balik dalih yang lebih dapat diterima. Untuk memahami alasan yang sebenarnya, diperlukan pendekatan yang lebih cerdik. Salah satu cara efektif adalah dengan terlebih dahulu meminta mereka menjelaskan alasan resmi atas penolakan mereka. Dengarkan dengan seksama penjelasan tersebut, kemudian ajukan pertanyaan lanjutan yang sederhana namun kuat. Misalnya, apakah ada alasan lain selain itu? Pertanyaan ini seringkali membuka jalan bagi mereka untuk mengungkapkan motif atau keberatan sebenarnya yang sebelumnya disembunyikan. Jawaban yang diberikan tidak hanya memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang apa yang menghalangi mereka, tetapi juga memungkinkan kamu untuk merancang pendekatan yang tepat untuk mengatasi keberatan tersebut, sehingga situasi dapat diarahkan sesuai keinginanmu. Strategi ini sangat fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Sebagai contoh, bayangkan ada seorang wanita yang sering mengeluh bosan karena tidak ada kegiatan menarik selama musim liburan. Ketika seorang teman menyarankan untuk pergi berlibur ke Yogyakarta, sebuah tempat dengan suasana romantis dan budaya yang kaya, wanita tersebut secara mengejutkan menolak ide tersebut dengan alasan, "Saya tidak bisa ikut karena tidak punya cukup uang." Temannya merasa alasan itu mungkin hanya dalih dan memutuskan untuk bertanya lebih lanjut dengan nada tenang. Apakah ada alasan lain selain itu? Pertanyaan ini membuat wanita tersebut mengungkapkan alasan sebenarnya. Dia berkata, sebenarnya orang tua saya sudah mengajak saya ikut liburan mereka minggu ini. Tapi saya sudah menolak. Kalau saya pergi liburan denganmu, pada saat yang sama, saya akan merasa bersalah. Orang tua saya pasti kecewa jika tahu. Setelah mengetahui hambatan utama, yaitu rasa bersalah terhadap orang tuanya, temannya langsung mencari solusi. Dia menawarkan untuk menunda perjalanan hingga 2 minggu setelah orang tua wanita tersebut selesai berlibur. Dengan solusi ini, tidak ada lagi alasan bagi wanita itu untuk menolak. Benar saja, setelah masalah ini teratasi, wanita tersebut dengan antusias menerima tawaran liburan tersebut, meskipun situasi keuangannya tetap sama. Pelajaran dari strategi ini adalah bahwa pertanyaan sederhana seperti apakah ada alasan lain selain itu dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mengungkap alasan yang sebenarnya di balik penolakan seseorang. Pertanyaan ini membantu membedakan antara alasan permukaan yang seringkali hanya menjadi dalih dengan hambatan utama yang sebenarnya memengaruhi keputusan mereka. Setelah hambatan utama ini ditemukan, langkah selanjutnya adalah menawarkan solusi yang spesifik untuk mengatasi keberatan tersebut. Dengan pendekatan seperti ini, peluang keberhasilanmu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan akan meningkat secara signifikan. Strategi ini tidak hanya membantu dalam situasi pribadi, tetapi juga sangat relevan dalam konteks profesional atau negosiasi. Memahami hambatan sebenarnya adalah kunci
untuk merancang pendekatan yang efektif dan mencapai tujuanmu. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar supaya channel ini jauh lebih berkembang untuk kita belajar bersama ke depannya. Terima kasih. Salam sukses.